Saudara-saudari, menanggapi video terakhir MYM yang mengatakan bahwa Luther meninggalkan ajaran sia-sia Romo Patris. Mari kita bahas fakta ini. Luther dan para reformis awal mengkhotbahkan dan mendukung poligami. Pertanyaannya, apakah MYM juga? Philip de Landgrave of Hesse adalah seorang pangeran dengan perilaku bejat. Tidak puas dengan istrinya yang sah, dia juga memutuskan untuk menikahi Margaret de la Salle, pelayan saudara perempuannya Isabella. Namun, sebagai seorang Protestan Injili yang baik, Landgrave ini menginginkan otorisasi dari direktur spiritualnya, yaitu Luther dan Melanchthon, dua patriark Protestan yang paling terkenal. Oleh karena itu, Filipus mengirim surat kepada Bucero, murid langsung Luther dan Melanchthon, di mana dia meminta otorisasi serta pengiriman seorang pendeta ke perayaan keagamaan perkawinan mereka. Dalam surat itu, pangeran ini mengaku bahwa dia tidak bisa dan tidak ingin mengubah hidupnya. Tetapi sebagai seorang Kristen Protestan Injili yang baik, dia bermaksud untuk tidak melakukan apapun terhadap kitab suci atau melawan ajaran para pemimpin rohaninya. Sang Landgrave mendapat informasi yang baik, well informed. Dalam sebuah surat tertanggal 27 Agustus 1531 Melanchthon menulis seperti ini. Jika raja ingin menyediakan suksesi takhta, lebih baik melakukannya mencapai tanpa bahaya bagi hati nurani atau ketenaran melalui poligami. Ini dari Corpus Reform jilid 2 halaman 526. Luther juga bernada yang sama. Seseorang dapat menikahi ratu lain seperti para leluhur yang memiliki beberapa istri. Kutipan dari Enders, volume ke-9, halaman 88. Bahkan jika dia mau, Luther tidak dapat menyangkal apapun kepada pangeran ini yang telah menjadi sekutu kuat Luther dan reformis lainnya melawan umat Katolik di Jerman. Dalam konsultasi panjang yang ditandatangani oleh Luther, Melanchthon, Bucero, dan 6 teolog evangelis lainnya yang ditujukan kepada The Most Serene Prince and Lord, para pembawa berita Injil murni ini menyimpulkan, jika Yang Mulia bertekad untuk mengambil istri kedua, kami pikir dia harus melakukannya secara rahasia. Jadi saudara-saudari, pernikahan kedua berlangsung pada tanggal 4 Maret tahun itu. Upacara sacrilegius dan diabolikan itu dipimpin oleh pendeta Lutheran Dionysius Melander yang sudah dengan gagah berani hidup bersama istri ketiganya dengan dua yang pertama masih hidup. Dia menghadiri upacara keagamaan yang dengan saleh ditetapkan oleh para reformis Bucero dan Melanchthon, para teolog konsultan, dan para penasihat pengadilan. Paman Margaret Ernesto Miltis tidak hadir karena dia adalah seorang papis dan karena itu tidak cukup fasih dalam kitab suci untuk menerima di hadapan Allah legitimasi pernikahan perkawinan ganda. Dicatat oleh Lenz, Briefwechsel Landgraf Philips des Großmütigen von Hessen mit Bucer, Leipzig 1880-1887, volume pertama halaman 330-332. Ketika tiba untuk menyenangkan yang berkuasa, para reformis Protestan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Karena itu, para pemimpin Protestan Injili pada masa-masa awal memberikan hak untuk poligami bahkan dengan upacara keagamaan kepada para penguasa. Sebut saja George IV tahun 1694, Prince Elector of Saxony Frederick II tahun 1797, Raja Prusia Eberhard Louis tahun 1793, Adipati Wittenberg Charles Louis 1680, Elektor Palatin dan Frederick keempat tahun 1730, dan Raja Denmark. Luther dan Mr. F. Hansen, halaman 312, halaman diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis ya, tahun 1552. Nah, saudara-saudari, inilah jurang
perbedaan yang memisahkan Katolik dari sekte-sekte Protestan. Yang pertama, Katolik itu memilih untuk kehilangan seluruh Inggris dengan menyakitkan oleh para reformis agar tidak memuaskan keinginan seorang raja dan untuk setia pada Injil yang melarang perceraian. Luther justru menggerakkan langit dan bumi, melupakan prinsip-prinsip moralitas dan doktrin yang paling dasar, dan dengan tidak bermoral menyetujui bigami bagi yang berkuasa yang membiayai pekerjaan evangelisasi Protestan. Pada hari-hari ini, sekte-sekte Protestan pada umumnya tidak mengutuk perceraian, mereka mengabulkannya dengan alasan apapun. Dari Luther hingga anak cucunya saat ini, sayangnya tidak ada yang berubah dalam keseriusan dalam pernikahan atau politik. Bagaimana dengan MBM? Apakah Anda mendukung perkawinan ganda, poligami, dan perceraian? Who knows?